Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Natalita dengan NIM 28921500142 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen. Adanya video ini untuk memenuhi ujian akhir semester 2 saya pada mata kuliah Perilaku Organisasi dengan dosen pengampu Ibu Iva Marsifa SEMM. Nah, di sini saya mengambil judul konsep tim kerja. Nah, latar belakang. Setiap individu dalam kehidupannya memiliki kepentingan dan tujuan. Sebagai makhluk sosial, satu individu tentu memerlukan individu lainnya. Berapa individu yang mempunyai kepentingan dan tujuan yang sama, maka dibentuklah kelompok. Dengan membentuk kelompok, maka diharapkan akan semakin mudah untuk mencapai kepentingan dan tujuan. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka anggota organisasi diminta untuk melakukan tugas-tugas tertentu. Sebagai hasil, para anggota organisasi akan membentuk kelompok sesuai dengan tugas tersebut. Nah, apa sih definisi kelompok? Yaitu didefinisikan sebagai dua individu atau lebih yang berinteraksi dan saling tergantung, yang saling bergabung untuk mencapai sasaran tertentu. Pendapat lain menyebutnya kelompok didefinisikan sebagai kumpulan dua orang atau lebih yang berinteraksi satu sama lain sedemikian rupa sehingga perilaku atau kinerja seseorang dipengaruhi oleh kinerja pelaku anggota yang lain. Definisi tim ialah sekelompok orang dengan keahlian yang saling melengkapi, yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, yang bertanggung jawab dengan memberikan yang terbaik. Tim kerja adalah kelompok yang upaya-upaya individunya menghasilkan suatu kinerja yang lebih daripada jumlah masukan-masukan individual. Nah, ada juga tipe-tipe kerja atau tim pemecahan masalah. Terdiri dari 5-12 karyawan dari satu departemen yang bertemu selama beberapa jam tiap pekan untuk membahas cara-cara memperbaiki kualitas, efisiensi, dan lingkungan kerja tim. Kerja pengelola di tersusun atas 10-15 orang yang memikul tanggung jawab dari mantan penyelia mereka. Lazimnya hal ini cangkup pengawasan kolektif atas kecepatan kerja, penentuan penugasan kerja organisasi dari rehat atau istirahat, dan dipilih kolektif produser, pemeriksaan tim fungsional, silang kelompok karyawan dari tingkat hierarki yang kira-kira sama, tetapi dari bidang kerja yang berlainan, mereka berkumpul untuk bertukar informasi, mengembangkan gagasan baru, dan memecahkan masalah serta mengkoordinasi proyek yang rumit. Nah, karakteristik dari tim yang sukses: mempunyai komitmen terhadap tujuan bersama, menegakkan tujuan spektif kepemimpinan dan struktur atau menghindari kemalasan sosial, dan bertanggung jawab, evaluasi kinerja dan sistem ganjaran yang benar, mengembangkan kepercayaan timbal balik yang tinggi. Nah, perbedaan tim dengan kelompok. Kelompok kerja berinteraksi untuk membagi informasi dan mengambil keputusan untuk membantu tiap anggota dalam bidang tanggung jawabnya. Hanya sekedar sumbangan individual tanpa berkesempatan koordinasi. Nah, kalau tim kerja, upaya individunya menghasilkan suatu kinerja yang lebih besar daripada jumlah dari masukan-masukan individual, koordinasi maksimal atas sumbangan dari individual tersebut. Menautkan konsep tim dan kelompok ke arah penciptaan tim berkinerja tinggi. Ukuran tim kerja yang baik cenderung kecil. Bila anggotanya lebih dari 10-12 akan sulit dibagi mereka untuk menyelesaikan banyak
hal kemampuan anggota 1. Orang yang memiliki keahlian teknis-teknis. Orang dengan keterampilan pemecahan masalah dan pengambilan memiliki keterampilan mendengarkan dengan baik, memberikan umpan balik, mampu menyelesaikan konflik, dan keterampilan dalam hubungan antar pribadi yang lain. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari konsep tim kerja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.